Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa disebutkan secara dohir maupun batin. Salam salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai kita mendapatkan gelar sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah kebakaran, gunung meletus, ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci, ataupun musibah rumah tangga. Dan ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menerima cobaan berupa sakit. Semoga sahabat Pusaka Jawa dijauhkan dari segala macam makar, baik makar dari pasangan, teman kerja, keluarga, maupun makar kepada yang lebih besar lagi. Ya. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolong sahabat Pusaka Jawa, saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini sahabat Pusaka Jawa, saya akan membabar satu pilah lagi, yaitu Jimatan. Di mana Jimatan ini melambangkan satu sosok yang wisdom, bijaksana, pamomong Jawa, pamomong para raja-raja. Pasti sahabat Pusaka Jawa sudah tahu, yaitu Semar, atau orang bilang Ismoyo, atau ada yang bilang lagi Bodronoyo, banyak lah ya, seperti itu. Nah, sosok Semar adalah sosok yang konon katanya adalah pamomong raja-raja Jawa, sebagai penasehat raja-raja Jawa ketika dia melakukan melakukan kewajibannya terhadap rakyatnya. Jadi dia yang memberikan masukan-masukan. Ini loh tindakan yang benar itu bagaimana. Biasanya mengajarkan kepada ajaran budi, ajaran-ajaran kebaikan, ya. Dan Semar juga banyak sekali cerita tentang Semar. Pokoknya kalau orang Jawa, orang sekitar Pulau Jawa pasti hampir mayoritas kenal dengan yang namanya Semar. Walaupun mungkin tidak tahu Semar itu sebenarnya siapa. Semar itu sebetulnya kalau menurut cerita wayang itu anak dari Batara Guru, sahabat Pusaka Jawa. Dan Semar juga punya saudara, ya, seperti itu. Semar itu mempunyai kesaktian yang luar biasa, diberikan kesaktian. Di samping sakti, Semar juga sosok yang momong, ngayomi, ya, orang yang baik, mengajarkan akan ajaran-ajaran budi. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita ambil bilahnya. Tentunya kalau kita bicara tentang Tosan Aji, adalah tentang garapnya dari material baja, besi, dan bangor. Ya, seperti itu. Semar, saya dekatkan. Nah, ini tak kalau muka saya biar ketahuan. Kita lihat di sini Semarnya, sosok Semar kan sosoknya gemuk. Ya, kemudian di atasnya memakai kuncung. Nah, ini kuncungnya nih. Kuncungnya look berapa? 1, 2, 3. Ini garapnya bagus. Ini janggutnya detail, bibirnya, ini mulutnya ngebuka. Iya kan? Ini kepala, ini badan. Ya, ini badan. Ya, ini tangan sedang di belakang. Ada Semar. Kan Semar begini sukanya. Ya kan? Nah, ini lebih ke arah apa ini Mas O? Saya katakan ini ikutnya bisa dikatakan Semar Mesem pula, bisa dikatakan Semar Kuncung pula. Kenapa? Karena posisinya juga dia mulutnya mangap dan di atasnya kuncung. Tapi memang sebetulnya Semar
Semar itu apa ya? Tapi sebetulnya Semar itu memang memakai kuncung, sahabat pusaka Jawa, seperti itu. Tapi kalau karena ini sedang begini berarti ikutnya senyum ya, Semar mesem. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang Semar, erat kaitannya dengan satu keilmuan, yaitu Semar mesem. Ada lagi Semar petak, banyak. Tapi inti dari keilmuan tersebut yang membawa nama-nama Semar biasanya lebih ke arah untuk menaklukkan seseorang, baik itu lawan jenis, baik itu sesama. Artinya lebih ke arah untuk ke pelet pengasihan. Nah, yang membuat istimewa Jimatan Semar ini apa? Ya, dulu saya cerita, buyut saya seorang spiritualis di daerah Brebes Songgom, namanya Toyib. Nama Islamnya Toyib, nama daerahnya Tislar, nama kampungnya Tislar. Ya, terus punya anak namanya Wargo. Adiknya mbah saya itu, ya kan? Bapak saya dikasih Semar, itu katanya jos sekali itu. Tapi nggak tahu bapak saya itu ditaruh kemana, hilang waktu dia masih merantau di Jakarta. Jadi Semar itu katanya jos sekali. Jos buat apa ya? Buat pengasihannya jos sekali itu. Kata almarhum bapak saya. Karena yang suka tosan aji di keluarga saya kan saya, bapak saya. Jadi ya ngobrolnya nyambung seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita amati secara seksama, dibilah Jimatan Semar ini selain ada pamor, di bawah sor-sorannya juga terlihat satu yang istimewa, yaitu peksinya. Di peksi ini kapit ya, peksi kapit. Biasanya kalau yang kapit-kapit seperti itu, kalau dikeris itu garap empu jigja, ya kan, seperti itu. Nah, ini kapit. Kemudian pamornya pun ini adalah pamor, ikutnya pamor apa ini ya? Ini pamornya cepret sedikit ya, tapi kalau kita lihat pamornya jelasnya seperti kayak Pulau Tirto, sahabat pusaka Jawa. Pamor Pulau Tirto, ya. Pamor Pulau Tirto tergolong pamor rumah, pamor Pulau Tirto tergolong pamor yang tidak pemilih. Pamor Pulau Tirto, tuah atau angsanya sebagian pecinta keris beranggapan untuk memudahkan mencari rezeki. Seperti itu, sahabat pusaka Jawa, ya. Jadi pamor Pulau Tirto lebih banyak dicari oleh orang, pedagang ataupun orang-orang yang berada di luar, lebih banyak di lapangan, seperti itu, ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pamor Pulau Tirto lebih cocok dipakai untuk siapa? Bisa untuk para pedagang, bisa untuk para sales, ya. Karena di situ makna filosofinya agar dimudahkan dalam mencari rezeki, ya. Pamor Pulau Tirto itu adem kalau dipakai, karena ada pamor yang memang untuk kewibawaan dan yang lain-lain, ya. Seperti itu, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya. Kemudian kalau kita lihat dari material besinya, ini sepertinya kalau kita lihat dari material besinya, ini garapnya adalah garap-garap besi-besi ambal, sahabat pusaka Jawa. Kenapa besi ambal? Warnanya hitam kemerah-merahan. Besi ambal tuahnya untuk menarik pusaka yang lain. Jadi kalau Anda punya pusaka dengan besi ambal, biasanya nanti pusakanya jadi nambah. Entah itu dengan memahari, entah itu dikasih orang, nemu, ataupun yang lain sebagainya. Itu. Kemudian kita cek energinya tadi sebelum saya bikin YouTube ini double. Untuk proteknya kuat, nariknya pun kuat. Tapi pertama saya cek itu protek, gitu.
waktu saya cek pertama itu protect, artinya setelah itu narik pun kuat gitu. Jadi untuk ngecek energi seperti ini memakai apa Mas? Oh, pakai tenaga dalam bisa. Ya, pakai tenaga dalam. Jadi Semar ini yang erat kaitannya dengan pelet pengasihan, ternyata ini juga untuk double. Artinya bisa untuk perlindungan. Perlindungannya pertama saya cek itu dia protectnya. Pertama tak tekan ya, tekan nih, kita tahan napas, kita tekan, det gitu. Kita terus tarik lagi, ini lagi, nariknya cepat juga. Jadi ini bagus. Artinya untuk protectnya ya cepat, untuk nariknya ya cepat. ACDC. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, seperti itu. Nah, Pusaka Semar ini kalau kita lihat pasti ada yang memakai kuningan. Ya kan, kalau ini bahannya tosanaji, jenisnya ikutnya tosanaji. Ya karena apa ini, tapi ini jimatan. Ya, karena ini berbentuk semar. Ya, ini cukup bagus, garapnya cukup detail. Saya juga senang dengan bagian atasnya, di bagian kunjungnya pun luk 3. Luk 3 melambangkan apa sih? Biasanya kunjung cuma satu gini. Kalau ini pakai luk 3. Luk 3 adalah melambangkan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar hajatnya secara keduniawian maupun kerohanian tercapai. Jadi ini juga kalau kita rangkum makna keseluruhan dari dapur Jimatan Keris Semar ini dengan pamor Pulo Tirto, agar hajat orang itu tercapai, baik hajat di dunia maupun hajat di akhirat. Kemudian kalau untuk hajat keduniawian dilambangkan dengan Pulo Tirto untuk mencari rezeki mudah. Di samping itu energinya, sahabat Pusaka Jawa, energinya pun untuk penarik dan juga untuk penolak. Artinya begini, sahabat Pusaka Jawa, kita hidup butuh uang. Jangan sampai kita cuma sakti tapi rezekinya seret. Ya, ada orang yang sakti tapi nyari uangnya susah. Kalau bisa dua-duanya kenapa? Kita nyari uangnya mudah, tapi ketika kita dijahati orang kita nggak mempan. Artinya nggak mempan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Syariatnya apa? Banyak, lewat doa orang tua, lewat amalan-amalan yang kita baca, lewat sedekah, termasuk juga dengan punya pusaka. Karena pusaka yang di sini energi yang tersimpan adalah doa-doa dari Sang Empu untuk maksud-maksud tertentu. Saya akan menjelaskan lagi, pusaka bisa dirasakan oleh pemiliknya. Ketika sudah diselaraskan, disinergikan energinya dengan si pemilik, kemudian seperti halnya ATM, barangnya semua biasa saja. Tapi ketika kita dibawa-bawa kemana kita butuh, kita bisa pakai untuk pembayaran QRIS, untuk pembayaran debit dan lain sebagainya bisa. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, itu pusaka pun sama. Jadi jangan sampai Anda berpikiran menduakan Tuhan Yang Maha Esa. Kita hanya memanfaatkan apa yang Tuhan Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, kita rangkum. Manusia diberikan kecerdasan merangkai beberapa macam bahan jadi elektronik, jadi mobil, dari besi, karet, semua dijadiin satu, dimanfaatkan. Tapi ketika dijalankan, kita tetap bahwasanya yang bisa menjalankan mobil itu walaupun dengan bensin adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tapi syariatnya harus pakai bensin, harus pakai kunci, kan seperti itu. Pusaka pun sama. Ya, jadi seperti itu. Syirik tidaknya adanya di hati, sahabat Pusaka Jawa. Jika kita mengembalikan semua permasalahan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berkehendak, insya Allah tidak syirik. Apalagi dengan kita memakai pusaka ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya kan, Gusti kula nyuwun supados digampangaken hajat kabul kula, hasil maksud seperti itu, dengan wasilah doa-doa dari Sang Empu yang disematkan pada bila pusaka Semar ini. Kira-kira syirik enggak? Doanya ke siapa? Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau makan biar kenyang. Syariatnya makan nasi yang mengenyangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini kita perlu bahas seperti ini biar sahabat Pusaka Jawa tidak tersesat pemahamannya tentang pusaka, tidak disesat-sesatkan. Ya, jangan nanti syirik, dibuang saja. Ya kalau mau dibuang bawa ke saya saja, daripada dibuang ke saya kan lumayan ya. Karena nyari barang sepuh susah, sahabat Pusaka Jawa. Oke.
Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Yang ingin request nama dapur, silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya baper, jika ada buat WR, jika ada maafan, minta dimaafkan apabila ada salah-salah kata. Saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.